Halo sahabat kimia, hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah mendeskripsikan sifat larutan penyangga, memberikan contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan? Serta ada apa saja jenis larutan penyangga? Yuk kita pelajari melalui video pembelajaran ini. Tahukah kamu bahwa pada tubuh manusia terdapat sistem larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH darah kita? Dalam keadaan normal, pH darah kita berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH meskipun ada penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Di dalam darah kita terdapat sistem penyangga karbonat yang dapat menjaga pH darah kita agar tetap normal. Sebab apabila pH darah kita terlalu rendah, maka dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut asidosis. Sedangkan apabila pH darah kita terlalu tinggi dapat menyebabkan penyakit yang disebut sebagai alkalosis. Berikut merupakan mekanisme sistem penyangga dalam darah. CO2 atau karbon dioksida di dalam darah akan bereaksi dengan air atau H2O sehingga membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang akan terdisosiasi menjadi ion hidrogen atau H+, dan ion bikarbonat atau HCO3-. Konsentrasi setiap komponennya akan berpengaruh pada komponen zat yang lainnya. Apabila zat yang bersifat asam masuk ke dalam darah, akan menyebabkan konsentrasi H+ meningkat, sehingga pH darah kita akan menurun. Untuk menjaga penurunan pH yang tidak terlalu besar, maka H2CO3 akan segera terurai membentuk gas CO2 dan H2O. Akibatnya yang terjadi adalah pernafasan berlangsung lebih cepat agar darah dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan cepat, sehingga pH dapat kembali normal. Sebaliknya, apabila konsentrasi H+ dalam darah menurun karena ada penambahan basa sehingga menyebabkan kenaikan pH, maka diperlukan CO2 dari paru-paru yang dimasukkan ke dalam darah, sehingga pH akan kembali menjadi normal. Jika ditinjau dari jenisnya, larutan penyangga ada dua macam. Pertama, larutan penyangga asam, yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Kedua, larutan penyangga basa, yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Nah, larutan penyangga yang terdapat dalam darah manusia adalah larutan penyangga asam karena terdiri dari asam lemah yaitu asam karbonat, H2CO3, dan garamnya atau basa konjugasinya yaitu HCO3- atau ion bikarbonat. Sedangkan contoh larutan penyangga basa adalah amonium hidroksida atau NH4OH dan asam konjugasinya yaitu NH4Cl. Untuk mencari nilai pH pada larutan penyangga, kita dapat menentukan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- terlebih dahulu.
Pada larutan penyangga asam, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Sedangkan pada larutan penyangga basa, konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol asam konjugasinya. Nah, sahabat kimia jadi lebih paham kan sekarang tentang larutan penyangga? Yuk kita review lagi apa yang tadi kita sudah pelajari. Kita sudah mempelajari tentang definisi larutan penyangga. Selanjutnya, kita juga mempelajari contoh larutan penyangga yang paling dekat dalam kehidupan kita, yaitu larutan penyangga dalam darah kita. Kemudian kita juga mempelajari jenis-jenis larutan penyangga. Ada larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Tentunya masih banyak contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan. Silakan sahabat kimia cari tahu lebih lanjut tentang penerapan larutan penyangga yang lainnya. Tetap semangat belajar, meskipun pandemi bukan berarti semangat belajar kita harus terhenti. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya.